Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Rahayu dari Prodi D3 Kebidanan semester 2 Institut Medika Dr. Iwi Sarman. Jadi di sini saya akan membuat video tentang simulasi pemeriksaan anatomi pinggul, pemeriksaan dalam, pemeriksaan his, dan yang terakhir ada mekanisme persalinan. Baiklah, yang pertama ada anatomi pinggul. Apa saja sih yang harus kita bahas di anatomi pinggul? Yang pertama ada tulang panggul minor, yang kedua ada dapur panggul, yang ketiga bidang panggul. Baiklah, di sini ada tulang panggul, panggul minor. Panggul terdiri dari 4 buah tulang. Yang pertama ada 2 buah tulang Socae, OS Socae, 1 buah tulang sacrum, 1 buah tulang solgisis. OS Socae terdiri atas 3 tulang, yaitu tulang ilium, tulang ischium, dan pubis. Batasan OS Socae dari articulati sacroiliaca sampai pertengahan pubis. Selanjutnya ada OS ilium. Ilium terletak dari articulotio sacroiliaca sampai pinggir atas acetabulum. 3 bagian penting pada ilium. Yang pertama ada spina ilia anterior superior. Yang kedua ada spina iliaca posterior superior. Yang ketiga ada crista iliaca memanjang dari SIAC sampai SIPS. OS ischium terletak dari pinggir foramen obsturateum sampai kepada pinggir atas acetabulum. Tonjolan dari ischium namanya adalah spina ischiadica. Tulang yang menyangga pada waktu duduk adalah tuber ischiadicium. Bagian yang cekung besar sebelah atas disebut incisura. Ischiadica mayor, bagian yang cekung kecil sebelah bawah disebut incisura ischiadica minor. Di sini ada pubis, bagian atas yang menonjol pada OS pubis dinamakan ramus superior. Cekungnya dinamakan linea innominata atau linea terminalis. Pertemuan kedua ramus superior dinamakan tepi atas simfisis. Pada bagian bawah dinamakan ramus inferior. Pertemuan antara kedua ramus inferior membentuk tepi bawah simfisis. Lengkungan pada ramus inferior membentuk arcus pubis dengan sudut tidak boleh kurang dari 90 derajat. Selanjutnya ada OS sacrum, berbentuk segitiga dengan basis di atas dan aspek di bawah. Pada pertengahan basis terdapat titik menonjol, digunakan sebagai petunjuk saat melakukan PX. Dalam dinamakan promontorium. Pada bagian anterior memanjang sampai ilium dinamakan sayap sacrum. Terdapat lubang yang dinamakan foramen sacralia anteriora. Pada bagian belakang dinamakan foramen sacralia posteriora. Pada vertebra terdapat bagian yang berduri yang dinamakan crista sacralia. Yang terakhir ada OS cuci gis. Cuci gis tulang ekor terbentuk dari 4 buah vertebra erdumenter. Cuci gis bersifat lentur. Kelenturannya mempengaruhi lebar dari ukuran panggul dalam. Ukuran panggul dalam ada conjugata vera, yaitu perbatasan dari tepi atas simfisis sampai ke promontorium. Tidak dapat diukur SCR klinis plus 11 cm. Yang kedua ada conjugata diagonalis, yaitu tepi bawah simfisis sampai ke promontorium min plus 12 sampai 13 cm. Selanjutnya ada ukuran panggul luar. Yang pertama distantia spinarum, jarak antara CIAS kiri dan kanan 20 sampai 28 cm. Distansia cristarum, jarak antara cristia iliaca kiri dan kanan 28 sampai 30 cm. Distansia baudelque dari tepi atas simfisis sampai ruas lumbal ke 18 sampai 20 cm.
Lingkar panggul adalah dari tepi atas simfisis, pertengahan CAS, lalu ke prokesus, lumbal kelima, kembali pertengahan SIAS, dan kembali di tepi atas simfisis 80-100 cm. Bidang Hodge, yang pertama Hodge 1 setinggi tepi atas simfisis sampai promotorium, yang kedua Hodge 2 yang sejajar Hodge 1 setinggi tepi bawah simfisis, yang ketiga sejajar Hodge 1 setinggi spina ischiadica, yang keempat sejajar Hodge 1 setinggi ujung bawah oesophagus. Di bidang panggul ada pintu atas panggul, merupakan bulatan opal dengan panjang ke samping dan di atas oleh promotorium. Yang kedua ada sayap oesectum, yang kedua ada linea terminalis kanan kiri, pinggir atas simfisis pubis. Bidang terluas panggul merupakan bidang dengan ukuran-ukuran terbesar. Bidang ini terbentang antara pertengahan simfisis, pertengahan actebulum, dan pertemuan antara ruas kedua dan ketiga tulang sacrum. Ukuran muka belakang 11,75 cm, ukuran melintang 12,5 cm. Bidang sempit panggul, bidang ini mempunyai ukuran kecil. Jalan lahir membentuk setinggi tepi bawah simfisis menuju kedua spina ischia dan memotong tulang kelangkang setinggi 1-2 cm di atas ujungnya. Ukuran muka belakang 11,5 cm dan ukuran melintang 10 cm. Bidang ini merupakan titik putar dari VAV menjadi PVV. Kesempitan VVP biasanya disertai kesempitan bidang sempit panggul. Pembahasan kedua, konsep dasar asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan. Di sini ada pengertian persalinan. Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan 37 sampai 42 minggu. Lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Selanjutnya ada persalinan. Persalinan adalah serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi yang cukup bulan atau hampir cukup bulan, disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, berlangsung dengan bantuan atau tanpa bantuan kekuatan ibu sendiri. Sebab mulanya persalinan, yang bagian A, penurunan kadar progesteron. Progesteron menimbulkan relaksasi otot-otot rahim. Sebaliknya, estrogen meninggikan kerentaan otot rahim. Selama kehamilan terjadi keseimbangan antara kadar progesteron dan estrogen di dalam darah, tetapi darah akhir kehamilan atau 1-2 minggu sebelum partus terjadi penurunan pada progesteron sehingga timbul HIS. Yang ke bagian B, teori oksitosin. Pada akhir kehamilan, kadar oksitosin bertambah, oleh karena itu timbul kontraksi otot-otot rahim. Yang bagian C, keregangan otot-otot. Seperti halnya dengan kandungan kencing dan lambung. Bila dinding terregang oleh karena isinya bertambah, maka timbul kontraksi mengeluarkan isinya. Yang D, pengaruh janin. Hipofisi dan kelenjar suprarenal janin rupa-rupanya juga memegang peranan, oleh karena pada antecephalus kehamilan sering lebih lama dari biasanya. Yang bagian A, teori prostaglandin. Kadar prostaglandin dalam kehamilan dari minggu ke-15 sampai atrem terus meningkat. Prostaglandin dianggap dapat merupakan pemicu terjadinya persalinan. Selanjutnya, tahapan persalinan. Kala 1, perubahan serviks yang cepat diakhiri dengan di atas serviks yang kompleks 10 cm. Tahap dilatasi serviks. Yang ketiga ada lamanya kala 1 untuk prima gravida berlangsung 12 jam, sedangkan untuk multigravida sekitar 8 jam. Pembukaan prima gravida 1 jam 1 cm 1 jam, dan pembukaan multigravida 2 cm per jam. Selanjutnya ada fase latin, dimulai dari puncak kontraksi yang regular sampai 3 cm dilandasi. Kontraksi terjadi setiap 10-20 menit dan berakhir 15-20 detik, di mana pembukaan serviks berlangsung lambat, berlangsung dalam 7 jam sampai 8 jam. Selanjutnya ada fase aktif, secara umum dari pembukaan 4 cm, akhir dari fase latin sampai 10 cm atau dilatasi akhir kala 1 dan berlangsung selama 6 jam. Fase aktif dibagi ke dalam 3 fase. Yang pertama ada akselerasi berlangsung 2 jam, pembukaan menjadi 4 cm. Yang 3 ada dilatasi maksimal kemajuan selama 2 jam, pembukaan berlangsung secepat dari pembukaan 4 cm menjadi
9 cm. Deselerasi berlangsung lambat dalam waktu 2 jam dari pembukaan 9 sampai 10 cm atau lengkap. Selanjutnya ada kala 2, dimulai dari pembukaan lengkap dari serviks dan berakhir dengan lahirnya bayi. Lamanya kala 1 untuk prima gravida 50 menit dan multi gravida 30 menit. Gejala utama kala 2, his terkoordinir, kuat, cepat 2-3 menit sekali. Yang kedua, kepala janin di dasar panggul. Yang ketiga, merasa mau BAB. Yang keempat, ada anus membuka. Yang kelima ada vulva membuka. Yang keenam ada perineum menonjol. Yang ketujuh ada FD pembukaan lengkap. Selanjutnya ada kala 3, dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Tanda-tanda klinis dari pelepasan plasenta. Yang pertama ada semburan darah, yang kedua pemanjangan tali pusat, yang ketiga perubahan bentuk uterus dari diskoid menjadi bentuk bundar, lubular disebutnya. Perubahan dalam posisi uterus naik di dalam abdomen. Di sini ada first stage, yang kedua second stage, yang ketiga third stage. Selanjutnya ada kala 4, dimulai dari saat lahir plasenta 2 jam pertama postpartum untuk mengamati keadaan ibu, terutama terhadap pendarahan postpartum. Tujuan asuhan persalinan memberikan asuhan yang memadai selama persalinan dalam upaya mencapai pertolongan persalinan yang bersih dan aman dengan memperhatikan aspek sayang ibu dan sayang bayi. 5 benang merah dalam asuhan persalinan membentuk keputusan klinik. Yang pertama ada mengumpulkan data, kedua diagnosis kerja, yang ketiga ada penata laksanaan klinik, yang keempat ada evaluasi hasil implementasi tata laksana. Yang kedua ada sayang ibu dan sayang bayi. Yang pertama persalinan merupakan peristiwa alami, yang kedua ada sebagai besar persalinan umum akan berlangsung normal. Yang ketiga ada pertolongan memfasilitasi proses persalinan. Yang keempat ada tidak asing bersahabat, rasa saling percaya, tahu dan siap membantu membuat klien, memberi dukungan moral dan kerjasama sebuah pihak. Pencegahan infeksi. Yang pertama ada kewaspadaan standar pencegahan terjadi dan transmisi penyakit. Proses pencegahan infeksi, instrumen dan aplikasi dalam pelayanan yang barier protektif, budaya bersih dan lingkungan yang aman. Rekam medik, dokumentasi kelengkapan status klien, anamnesis, prosedur dalam hasil pemeriksaan laboratorium dan uji atau penapisan tambahan lainnya. Fotograf sebagai instrumen membuat keputusan dan dokumentasi klien sesuai kondisi klien dan prosedur klinik terpilih, upaya dan terlaksana rujukan yang diperlukan. Sistem rujukan efektif. Alasan memerlukan rujukan efektif. Jenis rujukan, tata laksana rujukan, upaya yang dilakukan selama merujuk, jaringan pelayanan dan pendidikan menggunakan sistem umum dan sistem internal rujukan. Peran bidan. Yang pertama, mendukung ibu, keluarga secara fisik dan emosional selama persalinan dan kelahiran. Yang kedua, ada membuat diagnosa, menangani komplikasi dengan cara memantau ketat dan deteksi dini selama persalinan dan kelahiran. Yang ketiga, merujuk ibu dan mendapatkan asuhan spesialis jika perlu. Yang keempat, memberikan asuhan yang akurat pada ibu dengan intervensi minimal sesuai dengan tahap persalinan. Memperkecil resiko infeksi dalam melaksanakan pencegahan infeksi yang aman, selalu memberitahukan pada ibu dan keluarga sampai kemajuan adanya penyulitan maupun intervensi yang akan dilakukan dalam persalinan. Memberikan asuhan yang tepat untuk bayi setelah lahir, membantu ibu dengan pemberian ASI dini. Tanda-tanda persalinan. Tanda-tanda persalinan sudah dekat adanya lightening. Menjelang minggu ke-36 pada primi gravida terjadi penurunan pundus uteri karena kepala bayi sudah masuk pintu atau panggul. Terjadi his permulaan his palsu. Sifat his permulaan atau his palsu, rasanya nyeri ringan di bagian bawah, datangnya tidak teratur, tidak ada perubahan pada serviks atau pembawa tanda-tanda. Durasi pendek, tidak bertambah bila beraktivitas. Terjadinya his pemula his palsu. Sifat his palsu, rasanya nyeri ringan bagian bawah, datangnya tidak teratur, tidak ada perubahan serviks pada perubahan tanda, durasi pendek, tidak bertambah bila beraktivitas. Tanda persalinan, penipisan dan pembukaan serviks, apex main dan dilatasi serviks. Apex main serviks dan apex main serviks mendekatkan dan penipisan serviks selama tahap pertama persalinan. Tingkat apex main dinyatakan dalam presentasi dari 0% sampai 100%. Dilatasi serviks, pembesaran atau pelebaran muara dan saluran serviks. Pada awal persalinan, diameter peningkatan dari 1 cm sampai dilatasi lengkap supaya janin atrem dapat dilahirkan. Kontraksi uterus yang mengakibatkan perubahan pada serviks. Kontraksi uterus involumen yang disebut kekuatan primer
memadai dimulainya persalinan. Kekuatan primer membuat serviks menipis, terdilatasi, dan janin turun. Segera setelah bagian presentasi mencapai dasar, rangkul sifat kontraksi perubahan yakin bersifat mendorong keluarnya lendir bercampur darah. Show melalui vagina, blood show merupakan tanda-tanda dari persalinan yang sudah lekat yang biasanya terjadi dalam jangka waktu 24-48 jam terakhir normalnya darah yang keluar. Ternyata beberapa tetes pendarahan yang lebih banyak menunjukkan penyebaban yang abnormal. Selanjutnya ada konsep dasar asuhan persalinan. Persalinan atau partus adalah proses pengeluaran hasil konsepsi janin dan uri yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau tanpa bantuan. Definisi persalinan normal. Persalinan normal adalah proses pengeluaran hasil kontrasepsi yang terjadi pada hamil cukup bulan 38-40 minggu, lahir spontan terjadi presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam tanpa komplikasi baik pada ibu maupun janin. Sebab terjadi persalinan dari keregangan, otot rahim mempunyai kemampuan meregang dalam batas tertentu. Setelah melewati batas tersebut maka akan terjadi kontrasepsi sehingga terjadinya dapat dimulai. Teori penurunan progesteron. Proses penurunan plasenta terjadi mulai umur kehamilan 28 minggu, di mana penimbuhan terjaringan ikat sehingga pembuluh darah mengalami penyempitan dan buntu. Produksi progesteron mengalami penurunan sehingga otot rahim lebih sensitif, terjadi oksitosin. Akibatnya otot rahim mulai kontraksi setelah tercapainya tingkat penurunan progesteron tertentu. Teori oksitosin internal. Oksitosin dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis vas posterior. Perubahan keseimbangan estrogen dan progesteron dapat membuat sensitif terjadi kontraksi Braxton Hicks. Yang kedua ada teori prostaglandin. Konsentrasi prostaglandin meningkat sejak mulai kehamilan 15 minggu yang dikeluarkan oleh DESI 2. Yang pemberian prostaglandin saat hamil dapat menimbulkan kontraksi otot rahim sehingga hasil konsepsi dapat dikeluarkan. Prostaglandin dianggap sebagai pemicu terjadinya persalinan. Teori penurunan hormonal. 1-2 minggu sebelum partus mulai terjadi penurunan kadar hormon estrogen dan progesterone bekerja sebagai pemenang otot-otot poros rahim dan akan menyebabkan kejang pembuluh darah sehingga timbul his bila kadar progesteron turun. Teori plasenta yang menjadi tua yang akan menyebabkan turunnya kadar estrogen dan progesterone sehingga menyebabkan kejang pembuluh darah. Hal ini akan menimbulkan kontraksi rahim. Yang ketujuh ada teori desain rahim. Rahim menjadi besar dan regang penyebab iskemia otot-otot sehingga mengganggu sirkulasi uretroplasenta. Untuk selanjutnya ada iritasi mekanik di belakang serviks. Terletak ganglion serviks scalae. Bila ganglion ini digeser dalam ditekan, misalnya kepala janin, akan timbul kontraksi uterus. Yang ke-9 ada induksi partus. Partus dapat pula ditimbulkan dengan jalan rangsangan laminaria, amanatomi, dan oksitosin drips. Yang 10 peningkatan beban atau stres pada maternal maupun fetal. Dan peningkatan estrogen mengakibatkan meningkatnya aktivitas kortison. Progesterin oksitosin menjadi pencetus rangsangan untuk proses persalinan. Tahapan persalinan. Kalau 1 persalinan, kalau pembukaan serviks ditandai dengan lendir bercampur darah karena serviks mulai membuka dan mendatar. Kalau 2 persalinan, kalau mengeluarkan janin ditandai dengan rasa mules, koordinir, kuat, cepat, dan lebih lama. Kalau 3, kalau pengeluaran plasenta ditandai dengan uterus membundar, tali pusat memanjang, dan adanya semburan darah. Kalau 4, kalau pengawasan dilakukan selama 2 jam. Tujuan asuhan persalinan normal adalah menjaga kelangsungan hidup dan memberikan derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya melalui upaya yang terintegrasi dan lengkap, tetapi dengan intervensi yang seminimal mungkin agar prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang diinginkan optimal. Tanda-tanda persalinan. Yang pertama, tanda-tanda persalinan pemulaan. Lengthening, dropping. Perut tampak melebar, pundus turun. Pola Kisuria, Palsela Burfines, Bloody Sow. Yang kedua, tanda-tanda infartu. His yang lebih kuat, sering diteratur. Yang kedua ada keluar lendir bercampur darah. Yang ketiga, VT cervix mendatar dan membuka. Thank you. Segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.